Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mustika Sari. Saya dari kelas 6C NPM 18352232265. Di sini saya akan mempresentasikan tentang utang negara. Pengertian utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dengan monikal debit, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah sama dengan jenis utang pada umumnya. Tingkat resiko yang ada, tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat resiko akan semakin tinggi, kuponnya semakin tinggi. Dan pemikiran tradisional utang pemerintah negara seringkali dinilai memiliki resiko yang rendah karena pemerintah yakin mempunyai berbagai cara ampuh untuk tidak gagal dalam melakukan kewajiban membayar utang. Tapi kenapa negara harus berutang? Suatu pemerintah negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran. Tapi kenapa negara harus berutang? Suatu pemerintah negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbalan. Ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapat yang lebih kurang atau sama dari belanja pemerintah. Dalam hal defisit fisika, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluaran. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Dari mana pemerintah bisa menutup defisit? Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak mencukupi keperluan, maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berutang. Hal tersebut mungkin sama dengan anggaran yang Anda lakukan saat Anda ingin memiliki suatu barang, namun pendapatan Anda tidak cukup, maka Anda mungkin akan mengambil pinjaman bank. Jenis-jenis utang negara. Yang ke-1, utang negara domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibelikan oleh investor domestik. Terdapat berbagai jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, sehingga dana pensiun. Yang kedua, utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang maka pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapatkan beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Kelebihan dan kekurangan utang pemerintah tersebut. Kelebihan dan kekurangan utang pemerintah. Utang negara. Yang ke-1, utang negara mampu mendorong pengembangan ekonomi. Beberapa negara yang menutup debit, banyak yang menutup defisit ekonominya. Dengan cara meminjam uang, pemerintah bisa memanfaatkan utang untuk bisa mendanai berbagai proyek pembangunan di dalam negara. Yang kedua, pihak pemerintah bisa
menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Untuk bisa melakukan, maka akan sentral bisa memanfaatkan surat utang untuk bisa melakukan operasi moneternya. Yang ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang para obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Kelebihan utang negara. Yang ke-1, utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Penerbitan utang yang besar diartikan sebagai besarnya pasokan. Yang kedua, berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka cenderung akan mengalami alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Yang ketiga, utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulal. Mereka mempunyai menarik dana dan investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.